Apa kabar rekan-rekan semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik, tetap sehat, dan tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan online ini hingga akhir semester ini. Dalam kesempatan ini, saya akan berbicara tentang benang merah antara semua perkuliahan yang telah kawan-kawan jalankan selama semester ini di kelas agama, baik itu yang dijalankan dengan tatap muka di kampus, di Balai Pertiwi, maupun yang telah dijalankan melalui online. Seperti kita tahu, di Universitas Macung kita tidak mempelajari agama dalam satu lingkup agama tertentu. Kawan-kawan yang muslim tidak hanya belajar tentang nilai-nilai keislaman, kawan-kawan yang Kristen tidak belajar tentang nilai-nilai kekristenan saja. Di sini kita lebih belajar tentang bagaimana agama itu bekerja dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Kita berbicara tentang hubungan antara agama satu dan lainnya dalam koridor inklusivisme. Kita juga berbicara tentang hubungan antara agama dan sains. Kita berbicara tentang agama dan budaya dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membuat benang merah antara hal-hal tersebut dengan harapan kita bisa mendapatkan satu nilai yang memang ingin kami tekankan di mata kuliah agama ini. Dan kalau elemen-elemen itu nantinya bisa kita tangkap, harapannya rekan-rekan mahasiswa bisa menjalani hidup beragama yang lebih damai, baik itu di sini di Universitas Macung yang kita tahu sangat beragam ini, maupun di luar kampus ketika kita menjalani hidup di dunia nyata, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Baik, kita akan berbicara tentang perkuliahan itu satu persatu dan mengambil benang merahnya. Yang pertama, dalam kaitannya dengan hubungan antara satu agama dengan agama lainnya, dari pemaparan Bapak Dhofir Zuhri atau Gus Dhofir, ada sejumlah cara pandang yang mendasar, yaitu 1. Eksklusif, menganggap agamanya sendiri benar. 2. Inklusif, pandangan bahwa masing-masing orang memiliki kebenaran. Dan 3, yaitu pluralis, yang beranggapan bahwa semua agama itu benar dan bisa diterima langsung. Gus Dhofir menekankan bahwa agama itu mutlak benar bagi masing-masing pemeluknya. Kalau ada yang bisa salah, itu adalah keagamaan atau tafsir atas agama. Yang lebih perlu selalu kita perhatikan dalam hal ini adalah keberagamaan kita. Saat kita berbicara tentang agama, kita mesti menghubungkannya dengan bagaimana seseorang menjalankannya. Dalam konteks sosial Indonesia, di mana terdapat banyak agama, dibutuhkan sebuah cara pandang bersama yang memandang dari atas atau view from above, agar bisa melihat semua agama tanpa harus terjebak oleh bias ke satu agama tertentu. Di Perancis, hal ini disebut La Constitution, dan di Indonesia, ini kita punya sebagai Pancasila. Dari pemaparan Gus Dhofir ini, kita mendapati bahwa 1. Kita bisa meyakini bahwa masing-masing kita memiliki pandangan agama yang benar. Tapi kita perlu kritis dalam sikap kita dalam menjalankan agama, karena itu lebih berhubungan dengan sikap kita. 2. Bahwa dalam konteks nasional, kita harus berpegang pada satu common ground yang mempertemukan sebuah agama, sebuah pandangan umum, yaitu Pancasila. Yang kedua, dalam kaitannya dengan budaya, cara kita memandang agama perlu mempertimbangkan sejumlah aspek. Yang pertama adalah hakikat budaya itu sendiri. Seperti disampaikan Pak Aditya Nirwana, budaya adalah sesuatu yang super organik, yang perkembangannya atau evolusinya jauh meninggalkan evolusi biologis manusia. Agama mulai muncul pada satu titik dalam perkembangan peradaban dan budaya manusia. Ketika dituntut untuk menyandingkan agama dengan budaya, kita perlu menyadari bahwa 1. Agama menawarkan nilai-nilai atau kualitas dalam cara memandang hidup. Agama adalah nilainya. Tapi yang kedua, agar nilai-nilai itu bisa diterima, agama membutuhkan simbol-simbol dan itu didapatkan dari budaya. Dan ketika agama bertemu dengan budaya, terjadi apa yang disebut inkulturasi. Proses ini terdiri atas akulturasi yang pertama, di mana sebuah agama, di mana sebuah budaya lain
masuk ke budaya tertentu tanpa mematikan budaya tersebut. Yang kedua, terjadi asimilasi, di mana nilai-nilai dalam budaya yang awalnya asing tadi diterima sebagai satu bagian. Dan ketiga, terjadi transformasi, yaitu pertemuan antara kedua budaya itu akhirnya mengarah ke sebuah kemajuan. Dengan kesadaran hubungan antara agama dan budaya yang semacam ini, tidak semestinya lagi kita mempertentangkan antara agama dan budaya. Jadi, tidak lagi logis bagi kita untuk memandang bahwa elemen-elemen budaya tertentu dianggap tidak mencerminkan agama yang murni. Nah, yang ketiga, pada aspek hubungan antara agama dan sains, bersama Bapak Muhammad Anas kita belajar melihat relasi antara agama dan sains berdasarkan sejumlah tipologi. Kita mulai dengan kesadaran bahwa ada perbedaan secara umum antara agama dan sains. Perbedaan itu antara lain, satu, sains bersifat objektif dan agama bersifat subjektif. Terus ilmu pengetahuan bersifat tentatif dan agama bersifat dogmatis. Namun ada yang perlu kita sadari, bahwa dikotomi ini tadi sebenarnya tidak sekaku itu. Sains memang objektif, tapi pada kenyataannya ia bersifat objektif subjektif, di mana imajinasi juga banyak diperlukan dalam membuat teori, dan pemilihan data dalam sains juga mengandung pilihan personal, dan data ilmiah itu juga membutuhkan subjektivitas, pemilihannya, pelaporannya, dan penafsirannya. Jadi tidak benar-benar bahwa sains itu bersifat objektif. Ia bersifat objektif subjektif. Sementara agama juga demikian. Ia tidak hanya bersifat subjektif, tapi subjektif objektif, di mana agama tidak hanya mengandalkan keyakinan atau mengandalkan perasaan saja. Ada metode-metode ilmiah yang digunakan. Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu dari kitab suci, kita membutuhkan ilmu khusus, metode khusus. Dalam Islam ada asbabun nuzul, mencari sebab turunnya sebuah ayat. Nah, berdasarkan hal-hal ini, ada sejumlah pola hubungan antara agama dan sains yang perlu kita kaji lagi, yaitu adanya pendekatan konflik, di mana ada pertentangan antara nilai-nilai agama dan sains, sehingga keduanya tidak bisa dipadukan. Yang kedua adalah mendekati agama dan sains secara independen, di mana agama tidak mencampuri wilayah sains dan sains juga demikian, tidak mencampuri wilayah agama. Yang ketiga adalah pendekatan dialog, di mana ada upaya untuk mencari hubungan atau mencari kebenaran dalam sains dan kebenaran dalam agama dan mencoba mempertemukan itu. Yang terakhir adalah tipologi yang bersifat integrasi. Tipologi ini menuntut sebuah upaya yang sangat besar untuk menggali kebenaran dari masing-masingnya dan kemudian menyatukannya. Nah, dengan menyadari adanya pola-pola hubungan ini, kita bisa lebih tegas dalam menempatkan pemahaman agama kita di dunia yang dalam perkembangannya ini sangat ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains. Yang keempat, bersama Pak Antono kita belajar tentang hubungan antara negara dan agama, atau antara agama dan politik. Kita mengetahui sejumlah persoalan yang perlu kita pahami saat memandang agama dalam kehidupan bernegara. Pak Antono mengawali dengan memaparkan dua sistem pemerintahan yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah negara sekuler, yang sumber-sumber hukumnya diambil dari nilai-nilai kemanusiaan atau sumber lain selain agama. Namun, menurut Pak Antono, hal ini bertentangan dengan sejumlah fakta bahwa satu, agama adalah ekspresi religius seseorang yang pasti akan muncul. Kedua, agama adalah sumber moralitas. Buat banyak komunitas, moralitas bersumber dari agama. Jadi tidak bisa benar-benar diabaikan. Dan yang ketiga, agama juga mengajarkan hak asasi manusia. Dengan ketiga hal ini, maka menolak agama sebagai sumber hukum sama sekali tidak sesuai. Namun, di sisi kedua,
ada yang disebut negara agama, di mana semua sumber untuk hukumnya berasal dari kitab suci. Namun, hal ini juga tidak tepat. Karena apa? Karena itu akan bersifat diskriminatif, sebab masyarakat bisa memiliki berbagai agama. Dan kedua, kualitas spiritual dalam lingkungan seperti ini menjadi lebih minim. Maksudnya adalah orang akan beragama karena adanya tekanan, bukan karena adanya keinginan dari dalam hati. Dan yang ketiga, hal ini melanggar nilai-nilai kemanusiaan atau nilai hak asasi manusia. Nah, yang dibutuhkan adalah sebuah sistem yang mengandung twin tolerance, di mana kedua bidang saling mentoleransi. Agama adalah yang mengurusi ranah privat, sementara di ranah politik atau publik itu diurusi oleh negara. Masing-masing tidak boleh masuk ke wilayah yang lain. Nah, satu poin penting dalam hubungan antara agama dan politik adalah perlunya jembatan antara keduanya. Penjembatanan ini disebut sebagai substansiasi yang dicontohkan oleh Pak Antono melalui gagasan substansiasi John Rawls dan Jürgen Habermas. Menurut John Rawls, dalam diskusi publik dan politik, kita dianjurkan menggunakan bahasa yang sekuler atau netral. Namun, dalam kelompok yang lain, substansiasi yang lain, menurut Jürgen Habermas, untuk ruang publik kita boleh menggunakan bahasa agama. Tapi untuk politik, kita hanya boleh menggunakan nilai dari agama yang sudah diterima secara universal. Jadi bahasanya pun harus menggunakan bahasa yang universal, tidak bias ke agama tertentu. Nah, pada akhirnya satu jawaban yang paling utama untuk menjembatani agama dan politik adalah gagasan inklusivisme atau sumber daya manusia yang inklusif, yang terdiri dari adanya wawasan yang luas, adanya pemahaman atas relativitas kebenaran, dan ketiga, adanya upaya untuk mengunggulkan kebaikan, bukan hanya kebaikan versi agama tertentu. Inilah inklusivisme yang menurut Pak Antono bisa menjadi jawaban untuk hidup beragama di sebuah negara yang heterogen. Nah, akhirnya yang terakhir, Pak Felix mengajak kita berbicara tentang toleransi. Pak Felix mengawali dengan kesadaran bahwa toleransi sudah mengakar dalam kehidupan kita, dalam lambang negara kita, dalam undang-undang kita, dan dalam kenyataan hidup kita sehari-hari yang menuntut toleransi. Toleransi itu indah menurut Pak Felix, jadi perlu dihidupi. Toleransi itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bertoleransi, kita bisa belajar dari para pemimpin agama. Misalnya ada Gus Dur, ada Mustafa Bisri, ada Gandhi, dan sebagainya. Untuk konteks Universitas Macung, ada beberapa wujud toleransi yang bisa kita lakukan mulai saat ini juga. Misalnya, satu, menghargai teman. Kedua, tidak egois dan mencoba berpikir dari perspektif orang lain. Dan ketiga, mengikuti kegiatan yang bercorak toleransi secara serius. Kita punya banyak kegiatan semacam itu. Nah, presentasi dari Pak Felix ini menegaskan apa yang sebenarnya kita perjuangkan melalui ceramah-ceramah yang kita berikan dalam mata kuliah MKU Agama ini. Sebagai simpulan, kami berharap bahwa pemahaman akan hubungan antara agama dengan aspek-aspek dalam kehidupan ini bisa membekali rekan-rekan selanjutnya di dalam kehidupan yang sangat bineka, baik itu di Universitas Macung kelak ketika terjun ke masyarakat sebagai anggota masyarakat maupun sebagai profesional. Sayang sekali, satu hal yang telah kita rencanakan yaitu kunjungan komunitas, di mana rekan-rekan bisa belajar dari satu komunitas keagamaan tertentu yang bukan komunitas keagamaan rekan-rekan, tidak bisa terlaksana sayang sekali. Namun, kami harap dari perkuliahan yang separuhnya online ini, rekan-rekan bisa mengambil nilai-nilai yang jauh di luar lingkup agama kita sendiri. Dan harapannya, itu nanti akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih toleran, inklusif, dan selanjutnya siap menghadapi perbedaan. Karena itulah tuntutan ke depan. Sampai ketemu semester depan.